Ya, shalom, selamat pagi. Hari ini adalah hari yang terbaik. Sebab Tuhan berikan buat kita semua. Haleluya. Saya menyapa dulu host kita yang luar biasa. Selamat pagi, Kak Valencia. Halo, selamat pagi Kak Hilda, apa kabar? Baik, puji nama Tuhan ya. Saya sapa juga host kita satunya lagi nih. Selamat pagi, shalom, Kak Teti. Shalom, selamat pagi, Bu Hilda, Kak Amin. Maria, Iya, Pagi sahabat Kak para Teti. pendengar radio Good News semua. amin ya. Nah, di tengah kita juga sudah hadir nih narasumber yang luar biasa diberkati Tuhan. Shalom, selamat pagi Pak Filipus. Radio Good News kesayangan kita. Mari, jangan kemana-mana. Walaupun Bapak Ibu mungkin nanti beraktivitas, tapi pantengkan terus channel radionya untuk mendengar kesaksian daripada seorang Pak Filipus yang diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Dengan tidak berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Kak Valencia dan Kak Teti untuk mengambil bagiannya. Silakan. Oke, terima kasih Kak Hilda. Kak Teti, kita join Ya, atau? silakan. Oke, Shalom pendengar setia Radio Good News, program orkestra, obrolan ringan seputar kesehatan dan kesejahteraan kita bersama. Pagi ini kembali lagi bersama dengan kami, ada Kak Hilda, Kak Teti, dan saya sendiri Valencia Maria. Akan menjadi CISC, Cancer Information and Support Center. Hari ini kita kembali membagikan edukasi. Kali ini kita salah seorang bapak bernama Bapak Filipus Sodikit. Beliau wow, kita dengar kanker aja sudah gimana gitu ya. Apalagi yang namanya kanker paru-paru. Nah, kita mau tahu lebih detail ini, kanker paru-paru ini seperti apa. Kanker paru-paru ini juga merupakan salah satu atau boleh dikatakan kanker yang sangat tinggi angka kematiannya bagi kaum pria khususnya ya. Sudah nomor satu kanker paru-paru. Salah satu penyebabnya adalah rokok. Betul Kak Teti? Rokok. Iya, Ya, kita polusi mendengar lah ya. kita mau mendengar lebih detail ya. Apa saja yang telah Bapak Filipus Sodikin alami sehingga Bapak Filipus Sodikin bisa dikatakan sebagai salah satu survivor kanker paru-paru. Namun, tidak menutup kemungkinan juga banyak faktor resiko lainnya. Bukan hanya namanya rokok yang menyebabkan kanker paru-paru. Karena yang namanya kanker itu memang kita nggak bisa juga menjudge satu hal aja yang menyebabkan penyebab utama. Bisa juga dari faktor genetik, bisa juga dari faktor apa pola hidup ya, pola makan, pola pikir itu semua bisa menjadi faktor risiko terkena kanker. Namun kita adalah manusia cerdas. Saat ini banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita telaah, dan kita bisa melihat begitu banyak survivor. Artinya, banyak sekali orang yang masih terselamatkan akibat kanker. Jadi, kita harus semua melakukan yang namanya screening awal, deteksi dini, itu semua akan sangat membantu. Baiklah, tanpa berpanjang-panjang, kita akan undang Pak Filipus Sodikin. Kita mau kenalan dulu. Ya, Kak Teti ya. Kita mau Ya, ngobrol-ngobrol dengan Pak Sodikin atau Pak Filipus ini panggilannya. Baik, Selamat Bu. pagi, Pak Filipus. Selamat pagi, Ibu Apa Valencia. kabar? Ya, kabar baik sekali, luar biasa. Sehat? Sehat, puji Tuhan, syukur kepada Allah ya. Iya, luar Selamat pagi biasa ya. kepada teman-teman juga, pendengar, ibu-ibu.
mungkin ada Ibu-ibu bapak-bapak kebanyakan ya juga. Pak ya. Ya, Iya, kita perkenalkan nama jarang saya sekali sih. ya Filipus Sodikin ya. Ya, Usia saya lahir tahun 60 bulan Februari, jadi sebentar lagi 64. Tapi ya syukur kepada Allah ya. Dari tahun 2015 September saya didiagnosa. ya, silakan Pak Ya, Filipus. tahun 2015 September itu saya didiagnosa kanker paru-paru. Oh, Itu tidak ada gejala apa namanya? Gejala sih. Tidak ada tahap tanda-tanda. stadium awal, stadium apa akhir itu nggak ada tanda-tanda. Ya kalau tanda-tandanya mah ada ya, tanda-tandanya untuk saya ya memang itu gejalanya kalau saya ngobrol dengan survivor yang lain itu ada yang sama, ada juga yang nggak sama ya. Tapi umumnya ya bukan umumnya ya, ada beberapa orang ya batuk keras seperti saya. Ya, untuk saya batuk keras dan sakit kalau batuk itu sakit sekali di dalam dada. Itu pertama. Yang kedua, merasakan sakit di dada itu tembus sampai ke belikat. Itu yang saya rasakan. Waduh, luar biasa seperti ditusuk begitu ya. Waktu saya pertama kali ke dokter itu bulan waktu itu bulan Juli ya, pulang dari Surabaya. Pulang dari Surabaya tiba-tiba batuk keras itu. Oh, mungkin perubahan hawa dari sana panas, kami kan di Bandung. Sampai Bandung mungkin hawanya dingin. Oh, itu perubahan cuaca. Kemudian saya juga kan hobi jalan kaki, hiking. Ya. Saya berencana bulan Oktober 2015 itu mau ke Rinjani. Jadi saya tiap hari Minggu itu pulang gereja langsung latihan jalan. Ya, kami ke sini gunung yang dekat di sini. Saya sendirian jalan kaki gitu ya. Terus tambah lama berat badan saya turun. Nah, ada teman kantornya istri saya kalau ketemu, "Wah, Sodikin sekarang kok kurus ya?" "Iya, mungkin kecapean, Bu." Saya pikir begitu aja. Padahal batuknya keras. Terus saya ke dokter di Bandung, saya bilang, "Bu, saya batuk, kemudian sakit, nanti saya kasih obat." Nah, dokter itu hebat biasanya kalau untuk urusan batuk gitu ya. Saya cerita ke pasien yang lain waktu itu. Ada yang batuk juga, orang luar kota. Wah, Bu, tenang kalau dokter ini mah sekali datang kasih obat pasti sembuh. Tapi saya nggak sembuh-sembuh. Sampai satu ketika tanggal 13 September, hari Minggu, pagi-pagi saya nggak jalan kaki. Nah, terus saya ke gereja lah sama anak-anak pagi-pagi yuk. Terus di gereja saya ngomong ke anak saya, "Vin, hawanya dingin ya?" "Emang dingin, Pak." Ya udah. Pas di gereja baru mungkin ada 15 menit lah duduk. Terus saya semaput. Nah, orang kalau pingsan biasanya kan kalau ada teman yang bisa gitu ya, kan dipijit tuh. Nah, saya juga dipijit di tangan, di punggung gitu ya. Eh, tapi udah sambil ngobrol, mungkin ada setengah jam yang mijit juga mungkin tak pegal. Dia bilang, "Oh, nggak keluar keringat ya?" Nggak tahu. Ya udah besoklah Senin saya ke dokter. Besoknya Senin ke dokter. Begitu ke dokter, wah nggak ketahuan ya kenapa-kenapanya. Saya udah capek banget waktu itu. Akhirnya saya suruh cari kamar. Waktu itu tekanan darah saya naik tinggi. Mungkin karena saya takut belum pernah ke dokter, ke rumah sakit. Akhirnya ngamar. Nah, beberapa hari kemudian di rumah sakit di kamar, dada saya sakit sekali.
dada sebelah kanan. Ketika sakit sekali itu subuh-subuh lah, itu merasakan sakit yang luar biasa. Mungkin kalau orang pernah pernah patah tulang, mungkin sakitnya seperti itu. Subuh-subuh kira-kira jam 5 pagi saya langsung ingat Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, ini mana Tuhan Yesus? Yang datangnya suster. Terus saya ngomong, Sus, ini sakit sekali, Sus, kenapa ya? Terus sama suster dikasih painkiller dari belakang. Kasih painkiller dari belakang, hilang. Nah, kenapa ya sakit ini? Nggak tahu katanya, nanti lapor ke dokter. Terus disuruh USG ya, USG. Ternyata ada cairan di dalam dada saya. Diambil dari belakang, dari belikat, disuntik. Sakit sekali itu. Keluar cairan 1 liter lah diambilnya. Ya. Terus katanya dokternya USG yang ngambil darah, cairan itu, ini di dalam masih banyak Pak. Tapi saya disuruhnya ngambil 1 liter. Sudah, liter. Coba lihat cairannya itu seperti jus tomat merah begitu. Saya ketawa-ketawa aja, kalau dalam dada saya ada jus tomat ya. Padahal dokter udah tahu, oh ini ada darah. Darah. Iya, ini cancer gitu, ada tumor. Tapi belum tahu stadiumnya apa gitu. Dan gitu berapa hari kemudian sakit lagi di sini pagi-pagi. Waduh, suster saya mau pingsan aja, sakit sekali ini. Dokternya bilang, ya nggak bisa Pak pingsan katanya. Ambil lagi cairan 1,5 liter, terus akhirnya dipasang pikel. Pikel itu jadi selang langsung masuk ke paru-paru. Selang masuk paru-paru, pakai selang, terus pakai keran, pakai urin bag. Ya. Nah, tapi sebelumnya kan itu batuknya keras banget. Dokter paru-paru saya bilang begini, ini 3 kemungkinan. TBC gampang, 6 bulan beres. Infeksi paru-paru atau tumor. Waduh, nggak ada pilihan ya, berat semua dokter. Dokternya cuma ketawa aja. Nah, dites TBC negatif. Terus tinggal 2 lagi. Nah, ini 2 lagi, saya tanya ke dokter, saya kejar setiap kali dokter pagi kunjungan, dokter saya itu apa jadinya? Kan TBC udah negatif, tinggal infeksi atau tumor. Dokternya jawab apa? Dokternya itu dia main bass di gereja Bethel di sini, main bass. Dia bilang gini, Bapak suka berdoa? Ya sukalah. Percaya mujizat? Percayalah. Ya udah berdoa aja. Nanti mungkin terjadi mujizat sekali ya. Besoknya saya tanya lagi, jawabannya sama juga. Lusa, ini lama-lama ya saya kesal juga ya. Saya suruh biopsi. Nah, saya nggak ngerti biopsi itu apa. Saya tanya, dokter kenapa saya mesti biopsi? Ya supaya tahu katanya. Masa sekarang, saya waktu itu di rumah sakit udah lama gitu ya, cukup lama. Masa belum diketahui, ya harus biopsi dulu. Saya tapi takut kalau dibiopsi. Ya, pas itu hari ke-26 saya nggak diapa-apain, cuman diinfus saja cairan vitamin gitu. Nah, harus dibiopsi katanya. Saya nggak mau dibiopsi di sinilah, lama di sini mah. Akhirnya ya nggak dibiopsi di situ. Terus tanya lagi, dokter gimana ini? Bapak beli aja buku, suruh beli buku, judulnya Aku Percaya Mujizat. Wah, nggak ngerti. Akhirnya keponakan saya nyari, dapat di Jogja bukunya, jauh di penerbitnya dapatnya. Bukunya kecil, tipis juga. Saya sampai habis. Memang
yaitu tentang mujizat-mujizat dari Tuhan. Memang ya bisa terjadi seketika, bisa juga nggak seketika gitu ya. Ya memang ya itulah kan prosesnya kita nggak ngerti. Ya sudah, terus bukunya sekarang saya kasihin ke teman nggak tahu kemana. Tapi beberapa ketika masuk ke ruang angioplasti itu mau masuk ini selang selang pigtail, waktu mau dipasang selang pigtail itu kan lagi parah-parahnya saya itu ya, jadi dokter mungkin ngelihat begini, terus kakak saya nanya, dokter gimana kemungkinan ini adik saya? Wah, saya bukan Tuhan, katanya dokter ya, saya bukan Tuhan. Terus kakak saya ngejar, dari pengalaman dokter bagaimana? Kalau dari pengalaman saya melihat kondisi seperti ini, kalau bisa bertahan 6 atau 7 bulan itu udah bagus. Ya. Nanti di lain kesempatan ketika ditanya lagi, dokter gimana kemajuannya adik saya, kan saya 27 hari itu di rumah sakit ya. Berapa minggu kemudian tanya lagi, gimana dokter kemajuannya? Malah lihat seperti gini kondisinya tambah turun. Kalau bisa bertahan 3-4 bulan udah bagus. Aduh. Terus nah ini ada sesuatu peristiwa yang menurut saya apa ya namanya aneh lah ya. Ketika saya mau masuk ke ruang angioplasti, datang anak saya kan kerja di Australia dengan apa namanya tunangannya, ya kerja di Australia. Ketika dia berkunjung, saya kaget loh, kamu datang, padahal kerja belum 1 tahun. Ya Pak, katanya aku juga di sana nggak bisa kerja, nggak dengar papa sakit. Akhirnya saya punya pemikiran, mumpung anak itu dua-duanya ada di Bandung, bagaimana kalau pemberkatan dia dulu? Ya. Nah, terus ketika di kamar saya mau ngomong ke halo Ya, Ya, ya. Sedikit. ketika di kamar saya mau ngomong. Nah, itu saya punya pemikiran begitu, mumpung anaknya di sini, yang satu. Yang keduanya bahwa kalau ya namanya anak saya dan tunangannya ada di tempat yang jauh, ya, kemudian saya berpikiran, aduh, kalau Bapak mau mengantisipasi lah ya. iya, takut terjadi sesuatu Iya, gitu ya, iya. sesuatu yang memalukan gitu ya, memalukan keluarga, walaupun anak saya laki-laki sih, anak saya laki-laki, takut ada sesuatu yang memalukan ke keluarga, lebih baik dia datang, mereka datang, aja langsung dinikahkan, ya. Nah, itu pemikiran saya, mumpung mereka datang dan takut terjadi sesuatu di sana. Tapi ini istri saya, kakak saya punya pemikiran yang Berbeda. berbeda, tapi tujuannya sama. Ya, mereka punya pemikiran begini, udah aja berkatan dulu, mumpung papanya masih bernapas. Mereka punya begitu. Nah, mereka berunding ya, kakak saya dan istri saya gitu, dengan adik kakak lain yang lain lagi. Terus gimana caranya menyampaikan ini ke si pasien? Kan nggak enak banget ya, mumpung kamu masih hidup, ini anaknya dinikahkan. Nah itu nggak enak banget. Ya udah, katanya kakak saya yang laki-laki, ntar gue yang ngomong. Nah, satu ketika saya di kamar, kakak saya masuk, ya, masuk ke kamar, terus datang ke kamar, terus saya nengok, ada apa? Enggak, keluar lagi dia, keluar lagi. Nah, terus nanti sebentar lagi berapa menit masuk lagi, begitu diam gini ya, kayak mau ngomong nggak jadi, keluar lagi. Pas dia masuk lagi berapa menit kemudian saya ngomong,
kok gini, saya punya pemikiran, bagaimana kalau anak saya ini, si Andreas ini menikah dulu. Sekarang pemberkatan. Eh, Setuju, ntar gue cari itunya, minta dispensasi ke pastor. Kok jawabannya udah di mulut ya? Siapa jawabannya? Ntar dulu, saya bilang, saya belum selesai cerita. Bisa ceritakan latar belakangnya, saya begini, gini, ini, takut terjadi sesuatu, dan sebagainya. Tapi kan calon besan saya waktu itu kan di luar kota. Saya bilang, kalau dari sana ada penolakan, jangan. Ya, kalau misalnya keberatan, jangan. Ya, bisa lah itu nanti diatur. Ternyata saya di luar sepengetahuan saya, dia sudah ngontak calon besan. Ya, calon besan saya udah setuju. Nah, si anaknya belum, anak-anak. Terus saya bilang gini, nanti sore, kan mereka baru datang nih, nanti sore kumpulin di rumah pokok saya, terus berembuk. Ya, akhirnya besoknya hari Rabu waktu itu, kalau nggak salah ya, pagi mereka setuju si anak-anak itu. Ya. Wah, langsung kapan? Nanti tanggal 4 Oktober, hari Minggu. Terus mau nyari cincin lah, apa, wah baju pengantin, wah di apa namanya, dikebut gitu ya, dikebut. Kalau laki-laki nyari jas kan gampang ya. Itu ada seorang teman yang bantuin jahit. Jadi ya sederhana lah baju pengantin wanita, sederhana. Mamanya juga sama ngebut aja pokoknya. Nah, akhirnya ya tinggal tempatnya ya. Kami di rumah sakit Katolik gitu, di lantai 5. Di mana tempatnya? Di kapel aja di bawah. Ada kapel. Ya, kapel. Ya, ada kapel. Ya udah, sok tuh kamu ngomong dulu ke sana ke susternya. Si anak saya hari Kamis datang ke susternya, dimarahin. Enak aja mendadak katanya. Gak bisa hari Minggu kapel itu dipakai buat ini. Saya bilang jam berapa? Jam 11 aja. Jam 11 siang. Dipakai katanya. Waduh, gimana nih? Tenang aja lah. Kalau nggak bisa di kapel, di sini aja di kamar sebenarnya. Saya begitu ya. Terus ada kan saya suka ikut apa namanya, satu anggotanya itu dulu mantan direktur keuangan di rumah sakit itu. Ya udah nanti sama saya, ya yang datang ke susternya itu hari Kamis sore. Wah, susternya lagi keluar kota katanya. Ya udah besok aja Jumat. Hari Jumat dia ngomong gitu. Ya udah, gimana tuh? Hari Jumat, hari Sabtu baru dapat kabar bisa. Padahal besok Minggu 4 Oktober mau menikah di gereja itu, ya. Nah, itu ya berita kepada kawan itu, kepada teman, dari mulut ke mulut, nggak pakai undangan. Nah, tapi ketika hari H-nya tanggal 4 Oktober hari Minggu itu di kapel, ya saya sih, ya sebenarnya saya apa namanya, tempat tidur dibawa ke kapel. Saya di kursi roda aja. Akhirnya dikawal oleh seorang perawat gitu, pakai kursi roda depan. Selesai misa pernikahan, mau pulang, waduh teman-teman saya pada nyalamin saya, itu infus di sini sampai keluar gitu ya. Dilihat kapelnya penuh sampai keluar-keluar. Ini siapa yang ngundang ini? Saya negor istri saya, tanya, kamu ngundang? Enggak katanya. Cuman ya kasih tahu beberapa teman aja, tahu dari mulut ke mulut. Bahkan yang bukan Kristen juga pada datang. Itu, aduh, itu saya bener haru itu ngelihat kapel begitu penuh ya.
ini ajaib banget ya. 4 hari kita persiapan kayak begini ya. Nah, singkat cerita mah saya naik ke atas udah gitu di apa namanya ada yang jaga nggak boleh masuk kamar saya supaya nggak boleh terganggu sayanya sama suster nanti nggak boleh masuk ada aja yang lolos datang ke kamar beberapa teman gitu ya. Nah, itu berapa hari kemudian ada lagi yang nengok ke rumah sakit teman juga teman kur dulu mantan karyawan rumah sakit itu juga dia bilang Pak ini mujizat Pak ya mujizat apa Bu Bapak persiapannya cuma berapa hari nggak sampai seminggu dari hari ini 4 hari sudah 5 hari 4 hari lah anak saya dulu mau menikah di sini 3 bulan sebelumnya nggak bisa ditolak sama suster harus 6 bulan sebelumnya untuk minjem kapel itu dan memang benar kapel itu dipakai ya sebenarnya ada jadwal yang tertentu pada hari Minggu itu taunya kakak saya ketika datang ke kapel itu pagi-pagi sebelum misa pernikahan itu ada orang bule satu pasang suami istri datang ke situ loh kok kabelnya dipakai ya dia ngelihat itu oh iya Pak acaranya pindah ke sana ternyata memang benar dipakai tapi entah luar biasa Tuhan Yesus sudah kasih tolong ya sehingga bisa untuk pernikahan anak saya itu yang pertama kemudian pada hari yang ke-26 ya saya minta pulang karena saya nggak mau dibiopsi di situ. Ya. Mau dibiopsi di mana? Nggak tahu saya bilang di mana. Terus dokter paru-paru menyarankan ke satu rumah sakit. Ya, di luar tapi bukan di sini. Di sana aja Pak. Kenapa dokter menyarankan di sana? Di sana itu katanya apa namanya? Siapa tahu kan itu rumah sakit besar katanya. Ada apa namanya? Dokter-dokternya banyak banget. Kemudian suka ada bekerja sama dengan pabrik obat. Siapa tahu untung gratis. Oh gitu ya. Ya udah, saya sesuai arahan dokter aja ke sana. Dokternya dokter siapa? Wah, saya juga nggak tahu katanya dokternya. Wah, saya juga nggak tahu gimana ya. Nah, kemudian ya cari-carilah. Ada ponakan saya nyari. Saya disodorkan 3 nama dokter. Dokter A, B, C. Oh, ya udah. Yang ini berapa orang menyarankan, yang ini berapa orang yang paling banyak disarankan, itulah yang saya pilih. Ya udah ini aja, dokter C. Nah, akhirnya saya ke dokter itu. Langsung dijadwalkan hari Rabu, padahal waktu itu hari Minggu saya pulang dari rumah sakit. Jadi saya harus berangkat waktu itu dapat tiket hari Selasa. Hari Selasa, hari Rabu pagi berangkat. Tapi udah dapat jadwal hari Rabu juga sore. Ya udah akhirnya ke sana. Berangkat. Ketika datang ke dokter cancer itu, onkolog, dokter ya onkolog. Nah, saya pakai kursi roda waktu itu karena kalau jalan kaki, waduh capeknya luar biasa. Napas saya pendek-pendek, kayak orang lagi udah selesai lari maraton. Waduh, pakai kursi roda. Kemudian si dokternya bilang apa? Kamu kanker paru-paru. Loh, dok belum meriksa saya. Saya duduk di kursi roda. Dokter tahu dari mana saya kanker paru-paru? Saya kan nggak dikasih tahu masalahnya. Ya betul. Sebelumnya nggak pernah dikasih tahu kalau saya kanker paru-paru apalagi. Ya, saya ya pertama cuma kaget biasa gitu. Yeah. Terus dokternya ambil berkas yang dari rumah sakit pertama di Bandung. Dari sini. Loh, itu kan hasilnya dari Bandung.
masa sih di Bandung nggak ketahuan kalau saya kanker paru-paru? Dalam benak saya begitu ya. Terus yang itu, kertas itu kan waktu itu saya baca juga. Saya baca juga hasil CT scan-nya itu. Saya foto pakai handphone. Ya. Iya, katanya. Ini kanker paru-paru. Memangnya kamu tidak dikasih tahu, katanya. Begitu lama di rumah sakit. Enggak, sebenarnya. Masa? Enggak, sebenarnya. Nah, terus saya tanya ke istri saya, kamu tahu nggak kalau saya kanker paru-paru? Dia jawabnya, enggak. Ah, saya tahu ini pasti berbohong ini. Dikit. Pasti berbohong. Nah, tapi begitu dipastikan oleh dokter bahwa saya kanker paru-paru, itu saya duduk di kursi roda, ini saya pegang erat-erat ininya, pegangnya. Kenapa? Gemeter saya. Tangan tuh Panik. gemeter, kaget saya. Kaget banget. Karena saya nggak pernah dikasih tahu kalau saya kanker paru-paru. Terus sepupunya istri tanya ke dokternya, stadium berapa dokter? Level 4. Ya, Wow. stadium 4 gitu. Stadium 4 ya. Terus katanya istri saya, di Bandung juga udah ngomong dokternya stadium 4. Letnan, legend, Nah, bintang 4. nah, nah, ketika di taksi ya, pulangnya, kan kalau di sana mah nggak suruh rawat inap. Suruh pulang ke hotel aja. Nanti kalau ada apa-apa, gampang. Di sini banyak emergensi, panggil aja sebentar. Ya udah pulang ke hotelnya. Di dalam perjalanan pulang itu di taksi, saya tanya ke istri saya sekali lagi, kamu tahu nggak? Istri saya jawabnya apa coba? Jangan marah ya. Oh, jadi dia udah tahu. Menjaga. Tapi nggak apa, saya nggak marah-marah lah. Saya bilang, tapi kalau saya dalam pikiran saya ya, kalau saya jadi dia, mungkin dari awal saya udah pingsan kayak ngedengar suaminya stadium 4. Dan memang benar ceritanya dia gitu. Ketika dia diberitahu oleh dokter bahwa saya kanker paru-paru stadium 4, dia langsung dari berdiri langsung nyandar ke tembok, duduk ngeglosor ke bawah. Tapi Ya pasti. kalau saya jadi dia mungkin dia udah pingsan ngedenger gitu ya. Ya, akhirnya pulanglah ke apa namanya, nyewa apartemen waktu itu ya. Pulang, kemudian kan harus periksa darah, kemudian harus apa sini tuh bronkoskopi ya, untuk biopsinya kan saya belum biopsi ya. Ya. Untuk biopsi, aduh sakitnya luar biasa sini masuk. Setelah biopsi kemudian diambil darah, ditentukan itu pemeriksaannya, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu gitu ya. Nah, saya ambil yang 2 minggu, jadi yang terakhir aja saya balik lagi ke sana. Ketika balik lagi ke sana, ini diperiksalah lagi saya, jantung terutama yang dikontrol itu. Terus dokternya bilang, sudah katanya, ini Mr. Sodikin ini bisa diobatin dengan obat ini. Namanya obat saya nggak tahu apa. Satu obat. Oh, iya. Harganya obat itu kalau dirupiahkan waktu itu 80 jutaan. Oh, 80 juta. Saya masih tenang aja. Recycle. Recycle itu apa, dokter? Siklus katanya. Kira-kira 21 hari. Ya, ya, ya. Berapa lama saya mesti berobat? Tidak bisa ditentukan. Alias seumur hidup. Kaget saya. 80 juta recycle.
Kalau 1 tahun berarti satu rumah ya, seharga satu rumah kalau di Bandung. Waduh, gimana nih? Kaget saya. Dokternya nanya apa? Apakah kamu keberatan? Ya iyalah, pasti. 80 juta siapa yang nggak keberatan? Terus saya pikir, apakah ada diskon? Tapi kan dokter nggak jual obat. Ya, yang jual obat kan apotek. Kalaupun setengahnya, 40 juta. Wah, masih nggak sanggup saya. Terus, begini, kata dokternya. Kami, rumah sakit, sedang bekerja sama dengan satu pabrik obat, perusahaan obat dari Amerika, Farmasi. ya, farmasi, sedang mengembangkan obat generasi ketiga. Ya. Yang tadi, yang 80 jutaan itu masih generasi kedua. Ini generasi ketiga. Nah, kalau kamu mau, saya masukkan ke dalam program trial ini, percobaan ini. Terus saya teringat dokter yang di Bandung itu, dokter paru-paru. Oh iya benar ya, kan kata dokter di Bandung juga suka ada obat percobaan seperti gini. Siapa tahu saya beruntung. Kalau kamu mau, so kamu katanya silakan diskusikan dengan keluarga kamu. Ya, keluar dari ruangan dokter, saya telepon kakak saya di Bandung. Dia bilang ada di Amerika temennya apa namanya, ipar saya di Amerika udah 10 tahun itu pakai obat percobaan sehat. Wih, begitu udah nggak usah pikir panjang lagi. Saya masuk lagi ke ruangan dokternya. Dokter, saya mau, tapi katanya dokternya, kalau company-nya menyetujui kamu masuk program trial. Terus Oh approval gitu. dulu ya. Iya. Nah, untuk itu harus periksa jantung, periksa apa, macam-macam. Masuk akal. Percobaan bagus kondisinya, organ tubuhnya. Itu enggak. Jadi kalau misalnya diobatin percobaan obat kanker paru-paru, tapi jantungnya bermasalah, wah celaka dia ketempuhannya. Itu enggak. Nah, ketika ya beberapa hari lah di tes, keputusan company saya tidak bisa merubahnya. Terus saya pas mau pulang, wah ini mah pasti gara-gara denyut nadi. Saya bilang, dokter, selama napas saya begini, saya napas pendek napasnya. Ini denyut nadi saya tinggi puluh. Ya, sekarang ini 105, 102, 104, 105. Kasih obat sama dokter. Sehari satu. Ya, kembali lagi bersama dengan kami dan Pak Filipus Sodikin yang telah memberikan kita edukasi, yang membagikan pengalaman beliau tentang kanker paru-paru yang diidapnya. Kita akan lanjutkan dengan Pak Sodikin. Ya, Pak Sodikin, tadi kita sampai mana? Tadi ada gangguan sinyal sedikit ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya kadang-kadang saya nggak bisa memotong-motong sehingga jadi pendek ceritanya karena ya begitu. Nah, akhirnya saya ditawarin obat percobaan itu. Ditawarin obat percobaan dan akhirnya ya saya dapatlah, singkat cerita, obat itu ya. Tapi ketika malamnya itu saya kalau tidur di apartemen itu di kamar, batuknya mengganggu orang lain. Nah, ketika hari Kamis waktu itu malam, batuk keras. Terus saya kan hari
Jumat besok ketemu dokter jadwalnya untuk penentuan apakah dapat obat atau tidak gitu ya. Nah, saya bicara ke istri saya, kita mesti jual apa untuk bisa mendapatkan obat itu. Kalau jual kendaraan, ya mungkin 1 bulan, terus bulan depannya jual apa lagi? Ya memang ada yang bisa dijual ya, misalnya punya apalah, tapi kan perlu waktu. Sambil ngobrol gitu, mungkin si sepupunya istri saya merasa terganggu gitu ya, akhirnya ngomong gini, Ci, katanya, Kosodekin ini bisa datang ke sini katanya ya, itu atas tuntunan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus udah membawa dia ke sini, pasti memberikan jalan keluar. Ya. Nah, kalau seandainya besok obat itu tidak bisa didapatkan, tidak masuk program percobaan, ya, artinya obat itu harus beli. Tuhan Yesus pasti sediakan, katanya. Ayo, kita berdoa aja, Tuhan kita sangat kaya. Itu sepupu saya, orang yang beriman ya, betul-betul inilah saya merasa, aduh malu, bener juga, ya yuk kita berdoa aja malam ini. Akhirnya berdoa, terus bentar lagi saya tidur. Nah, kalau ketika tidur itu suka batuknya keras sekali dan saya sakit sekali. Saya sampai begini, Tuhan Yesus, tolong saya minta 1 jam aja istirahat supaya bisa tidur. Ini sakit dadanya diredakan gitu batuknya. Saya sampai bilang begitu, kalau udah kesakitan banget. Nah, kemudian hari Jumat pagi datang lagi ke rumah sakit. Disambut oleh bagian research obat. Langsung selamat pagi. Dia senyum-senyum. Dia bilang gini, Mr. Sodikin katanya, jangan khawatir, apapun hasil pemeriksaan hari ini, company obat sudah menyetujui kamu mendapatkan obat. Saya sambil duduk di kursi roda, saya lihat ke dia, kamu kan bukan dokter. Sudah. Tapi ketika ketemu dokter ini bilang, sudah, katanya, company sudah menyetujui kamu mendapatkan obat mulai hari ini. Nanti tinggal diminta. Tapi setiap 2 jam sebelum minum obat dan 2 jam sudah minum obat, kamu harus di EKG. Di EKG. Ya. Dan kamu mendapatkan obat secara gratis. Ya. Kemudian satu itu segala pemeriksaan, ya, baik itu CT scan, MRI dan sebagainya, jantung, heart scan juga, EKG, periksa darah, dan termasuk fee-nya dokter itu company yang bayar, company obat maksudnya. Dan saya kagetnya luar biasa waktu itu. Saya merasa, aduh, kok Tuhan Yesus ya padahal di tempat yang jauh dari tempat tinggal saya, di negara asing yang orangnya juga baru saya kenal, tapi Tuhan Yesus kirim malaikat penolong buat saya. Itu saya benar kaget, saya diam aja gini. Cuma bisa terima kasih dokter, terima kasih dokter. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saking kagetnya. Nah, kemudian pada jam yang ditentukan, kan setelah EKG, kemudian jam ditentukan, saya kan harus minum obat itu, diberikan obat. Saya tanya lagi ke bagian risetnya, mana obatnya? Katanya saya mau diberi obat. Ya nanti sebentar saya ambil dulu. Saya jadi seperti anak kecil yang dijanjikan permen belum dikasih gitu. Nanya lagi. Aduh, saya kalau sadar suka malu gitu ya. Tapi ya itulah yang terjadi dengan saya. Kok
ada malaikat-malaikat Tuhan di sini ya, yang ya luar biasa lah. Padahal saya harusnya ya Tuhan kan ada di mana-mana. Cuman ya pada waktu itu saking saking gimana ya gembiranya, senangnya mendengar kabar itu Surprise ya, semua Pak Sodikin. surprise banget 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 banget. Bahkan pemeriksaan semua itu ditanggung ya. Tapi saya mesti ke sana setiap berapa 3 minggu ya. Setiap 6 minggu. Setiap 6 minggu waktu awal setiap 3 minggu malah saya ke sana setiap 3 minggu karena kan satu cycle kan 21 ya. hari. Jadi setiap 3 minggu ke sana periksa ini itu setiap 6 minggu dokternya ngomong, tapi kamu kan ini programnya program percobaan, maka pemeriksaannya 2 kali lebih banyak daripada yang biasa. Oke, saya setuju. Berarti badan saya dikontrol 2 kali lebih banyak. Saya pikir begitu, saya pikir positif aja. Nah, jadi setiap 3 minggu saya periksa darah, setiap 6 minggu saya CT scan. Saya nggak pikir apa efek sampingnya, sebodoh amat lah. Sampai hari ini saya nggak pernah berpikir begitu. Minum obat 4 tablet sehari sekali minum, efek sampingnya gimana? Sudah saya nggak pikirkan. Ya. Nah, waktu itu saya pertama kali mendapatkan obat pada tanggal 13 November, persis hari ini. 13 November. Padahal tanggal 15 November kan Lung Cancer Awareness Month. Iya. 13 November tahun 2015 pertama kali. Kemudian saya tuh ketika pulang ya, tanggal 13 dapat obat. Ketika pulang kan diam di rumah gitu ya, waduh, nganggur gitu, walaupun badan masih lemas. Gitu. Efeknya obat itu jari-jari kaku. Kaku. Kena ke sendi ya Pak ya? Iya, ya memang efek sampingnya obat dokter begitu dokter sudah menceritakan nanti ini kaku, kemudian kulit jadi kering, tipis, ya, tipis, kemudian kolesterol naik. Efek dari obat, memang dokter sudah ngomong kalau kamu minum obat ini kolesterol bisa naik, kulit jadi kering, jangan berjemur terlalu lama ya karena berbahaya, bisa gampang luka. Sampai sekarang ternyata benar. Kemudian ya seperti itulah efek sampingnya. Tapi ketika saya ceritakan ke dokter bahwa saya ini kebas, ya, dokter tanya, kamu bisa pasang kancing nggak sendiri? Bisa. Oh, udah nggak apa-apa. Nanti juga hilang sendiri. Benar, memang hilang sendiri. Nah, ketika pulang itu tanggal 14 November ke Bandung, kemudian di rumah saya pikir saya kudu melatih suara saya ini. Terus saya main gitar ya seadanya gitu ya. Pas hari ke-9 tanggal 22 November, saya bisa nyanyi main gitar. Terus saya direkam, saya kirim ke sepupu istri saya di Surabaya. Dia WhatsApp lagi ke saya. Dia nangis katanya mendengar suara saya. Kenapa? Karena ketika terakhir ketemu, kan dia yang selalu ngantar gitu ya. Ketika terakhir ketemu, saya jangankan nyanyi, ngomong aja susah katanya. Suaranya sudah terganggu. Iya, 9 hari. Nah, itu satu. Yang kedua, berat badan saya semenjak minum obat itu mulai nambah. Turun ya. Nah, ketika terakhir saya ketemu dokter waktu itu tanggal 13 mau pulang, apakah ada pertanyaan? Enggak sih, minggu depannya ya.
dokternya nanya, apakah ada pertanyaan? Kan selalu kalau dokter biasanya kita nanya gitu kalau terakhir. Terus saya bilang, saya padahal pakai kursi roda waktu itu. Saya tanya, dokter, saya mau tanya satu lagi. Apakah saya boleh exercise? Dokternya bingung. Ini orang masih pakai kursi roda mau exercise apa? Ya kayak treadmill gitu. Boleh. Dokter jawabnya juga, boleh. Orang aneh, orang pakai kursi roda tapi mau exercise. Nah, dan benar ketika di rumah saya kan alat exercise saya kan ada di atas di lantai 2. Pagi-pagi saya naik ke atas. Istri saya nanya, mau kemana Pak? Mau ke atas, mau latihan. Naik ke atas, pelan-pelan naik tangga juga. Terus naik ke alat itu paling 1 menit, udah sesak napas, dada, mau nangis, sakit sekali. Terus saya pikir nggak ada hubungannya dengan cancer. Ini karena udah lama nggak olahraga. Saya selalu berpikir begitu. Besoknya terus gitu 1 menit, minggu depannya 2 menit, minggu depannya 3 menit, minggu depannya 4 menit terus. Nah, karena saya ketika awal nanya ke dokter boleh exercise, 3 minggu kemudian ketemu lagi dokter, nanya lagi dokternya, kamu benar exercise? Benar. Berapa lama? 3 menit. Speednya cuma 30. Pelan banget. 3 menit. Saya bilang, oh bagus. Begitu. Nanti 3 minggu kemudian dokternya nanya lagi. Masih exercise? Masih. Berapa lama? 6 menit. Bagus katanya dokter. Terus. Sampai hari ini ya latihan exercise gitu. Paling ya 40-45 menit. Sekarang udah stop lah. Nggak nambah lagi. Cukup. Karena speednya kan udah lebih tinggi daripada dulu. Kemudian 1 tahun kemudian waktu itu September 15 saya masuk rumah sakit, September 16 saya mulai hiking lagi. Bisa kuat, cuman ya karena kata dokter kan nggak boleh kena matahari, maka saya hiking bawa payung. Pulangnya kan keluar dari hutan masuk Bunteng bawa payung. Biarin aja. Ya, bisa lagi. Tapi ya memang keseimbangannya masih belum bagus. Ya, terus akhirnya ya sampai sekarang ya hiking normal. Hampir tiap minggu sekarang hiking lagi. Sudah luar biasa ya. Sudah bisa ini bahkan ada yang minta tolong dinyanyikan lagu pertamanya pada saat bisa nyanyi. Ini dari Haninya ini dari Bu Trisna. Oh, saya cuma ingat refrainnya ya. Ini permintaan, ini special request ya dari Ibu. Banyak hal gimana? Lupa saya. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Luar biasa. Memang itu yang teringat waktu itu. Suaranya bagus sekali, merdu sekali. Nanti kalau ini acara udah mau Natal ya, nanti kita boleh nih ajak Pak Sodikin untuk nyanyi bersama. Ini berhubungan dengan nyanyi waktu itu. Kan saya suka WhatsAppan dengan grup KUR bulan November. Saya bilang nanti tanggal 4 Januari saya mulai gabung lagi. Tanggal 4 Januari saya mulai latihan KUR lagi. Tapi ya Tuhan Yesus yang luar biasa sih. Saya nggak mau. Betul. Pak Sodikin, ini semakin menarik ini pembicaraan apa yang telah dipaparkan oleh Pak Sodikin. Tadi Pak Sodikin bercerita bahwa Pak Sodikin diberikan trial ya obat. Itu adalah obat kemo infus ataukah oral? Itu ada pertanyaan dari Bu Teti. Oral ya. 4 kali 25 mg sehari sekaligus minum.
Jadi itu udah termasuk kemoterapi ya? Atau Ya. oke, itu kemoterapinya cycle-nya sampai berapa Pak Sodikin? Sekarang satu cycle 28 hari sekarang. Oh, Tapi harus ya sampai berapa cycle seumur hidup. seumur hidup? Saya Tapi tanya sekarang dilakukannya di sini ataukah masih tetap harus balik ke sana? harus balik ke sana 2 bulan sekali. Tapi sekarang semenjak pandemi ya itu CT scan dan sebagainya harus di Bandung. Dan Mhm. karena di Bandung jadi nggak ditanggung lagi oleh obat, ya sudahlah, sudah bersyukur saya kalau dihitung udah lebih dari 10 miliar itu kalau dirupiahkan itu ya Luar biasa. semuanya itu. Salah, Kita 20 kita miliar. 20 miliar ya. Itu Ya, Tapi lebih aduh, lebih bersyukur lagi ya diberikan kesehatan gitu ya. betul sekali. Pak Sodikin, kita boleh flashback sedikit ya. Tadi Pak Sodikin sudah bercerita panjang lebar. Sedangkan mungkin ya masyarakat awam sebagian itu masih belum paham itu. Kenapa sih? Apakah Pak Sodikin itu dulunya adalah smoker, or memang pernah ngerokok, atau bagaimana Pak? Karena kan kita tahu bahwa eh, asap rokok ini yang namanya karsinogen ini akan menyebabkan sakit kanker ya kan, meskipun kankernya terlepas mau kanker paru kah, kanker apakah gitu kan, itu memang salah satu penyebabnya adalah rokok gitu. Nah, bagaimana dengan Pak Sodikin? Nah, inilah saya tanya ke dokter manapun ya, ke dokter saya beberapa. Saya tanya ke dokter-dokter yang merawat saya. Dokter, datangnya dari mana saya ini dapat kanker paru-paru? Saya tidak pernah merokok. Nah, itu. Ya, sama sekali bukannya pernah berhenti merokok, sama sekali belum pernah mencoba rokok. Dari mana? Dokternya, sorry, I don't Nah, know. ya, itulah yang Tidak harus tahu. kita selalu Itu pun tidak. edukasikan ke masyarakat bahwa kanker itu bukan juga harus dari rokok, ataukah orang kadang-kadang bilang, oh iya dia mungkin hidupnya itu pernah menyakiti orang lain, atau dia kurang pengampunan, atau dia itu memang gimana-gimana lah ya dalam tanda petik gitu. Nah, yang Padahal, yang sangat dicurigai itu dokter ya, kemungkinan yang pertama saya kan kerja di tekstil waktu itu, walaupun I saya see. nggak di bagian kimia, tapi sekalipun bukan di bagian kimia, lingkungan pabrik tekstil kan udah polusinya amat sangat banyak Ya, I ya, see. itu amat sangat curiga dari situ satu. Kemudian kedua yaitu perokok pasif mah udah jelas ya, semua Ya, orang juga perokok pasif ya, karena orang kita kan merokok di sembarang tempat, betul nggak? Yang kemungkinan kedua adalah dari genetik ya, karena apa, ayah saya juga eh, tumor usus. kolon ya. Mm. Iya, kalau itu tahun 60 69 70 69 ya. Itu memang ya tahun 69 itu ilmu pengobatan kan belum secanggih sekarang ya. Betul, betul. Sehingga ya diselesaikan dalam beberapa bulan. Ini langsung masih mengerikan pada waktu tahun itu ya. Akhirnya beberapa bulan selesai. Ya itu aja mungkin penyebabnya sih. Saya bilang ke dokter, saya olahraga perasaan masa sih kurang, setiap minggu hiking dan saya tidak rokok. Aduh, nggak tahu kenapa penyebabnya begitu. Nah, saya pernah ngobrol dengan onkologi di sini di Barat. Dokter, kalau bukan penyebabnya rokok, tapi sering dituliskan di situ di iklan rokok, di bungkus rokok, merokok menyebabkan kanker. Tapi faktanya kan enggak. Ya, buktinya yang nggak merokok pun bisa kena kanker. Ya, ya begitulah katanya, itu kan juga masih perlu pembuktian. Ya,
Faktor bahwa resiko sih Pak Sodikin. Jadi kita ya nggak bisa bilang, makanya kan katanya dokter pun tidak bisa menyatakan bahwa hanya ini loh yang menyebabkan kanker. itu Karena betul memang faktor risikonya ada gitu. Makanya kan ya banyak ya yang namanya karsinogen itu kan bisa ya dari ya rokok, asap rokok. ya Kemudian ada tar itu kan yang untuk pelapis aspal di jalanan itu juga ya bisa ya kan. betul banyak Kemudian banyak radon ya, kita kan nggak tahu berada di mungkin di sekitar lingkup pekerjaan kita ya kan, dari asap-asap lainnya juga bisa benar gitu. Jadi betul banyak sekali faktor risiko yang betul harus betul kita cermati gitu. Ya, eh, menarik sekali ya mendengarkan kesaksian Pak Filipus dari tadi itu dan betapa ini tergambarkan kuasa Tuhan itu begitu besar gitu ya. Kalau kita lihat di flyer itu sejak 2015 sampai sekarang 8 tahun minum obat kem oral terus itu ya Pak ya. Ya, 3 minggu betul. sekali diminumnya itu 3 minggu sekali Ya, ataukah dalam 3 minggu itu setiap hari diminum atau bagaimana Pak? setiap hari sampai hari ini Setiap hari. setiap hari Oke, betapa mengagumkan ya kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan luar eh, biasa orang kalau kebanyakan obat juga ya iya lambung bisa iya bermasalah ya Pak. Nih iya maaf Pak, betul. lambung Bapak selama Bapak minum obat kemo oral ini bagaimana Pak? Nah, ini cerita. Saya pernah waktu itu di MRI ya. Ini cerita lain lagi. Di MRI kemudian ada sesuatu benjolan di belakang hidung. Waduh, saya kaget. Harus di biopsi. Apalagi biopsi. Tapi saya pikir, kenapa saya takut? Kanker paru-paru aja yang lebih berat. Tuhan udah kasih sehat. Masa takut sama ini? Ternyata ketika di biopsi, nggak ada apa-apa. Kemudian yang terakhir nih sekarang. Beberapa minggu yang lalu memang ada masalah di lambung saya ini, ada gastritis. Ya. Kemudian periksa darah saya yang terakhir tanggal 3 November itu kreatinin saya melewati batas. Batasnya 1,17, saya ternyata 1,36. Nah, saya belum ke dokter lagi. Rencana besok Selasa ke dokter. Karena kemarin dokternya lagi cuti. Memang benar ada lambung sih. Tapi baru terakhir ini. Hmm, ya ya. Ini Pak sekedar pengetahuan aja ya berbagi gitu. Saya Ya, kreatinin juga sering tinggi 1, berapa gitu kan ya. begitu. Eh, ini mungkin pendengar Radio Good News juga boleh gitu mencoba pakai pete jangan putih Pak kalau orang Sunda. Oh iya. Iya, pakai pete. Oh, Jadi saya disuruh sama onkolo untuk meredam kreatinin ini makan pete sehari 2 apa 3 gitu. Boleh karena ya, ya bulat, sebenarnya iya 2 3 bulat gitu setiap hari. Karena saya sebenarnya kurang suka bau ya gitu. Nah itu. Jadi kita seperti minum pil aja. Kalau dapat yang Ditelan. buletannya gede kita potong-potong, lak Terus diminum ditelan. gitu. Iya. Nah, Bapak kan tadi berobat di luar ya sejak Ya, 2015 itu. Kemarin pandemi nggak bisa keluar. Gimana tuh Pak? nah, itu dia. Mensiasati pengobatan kan Bapak harus berjalan terus gitu ya. Ya, karena ini kan ada hubungannya dengan pabrik obat, perusahaan obat. Jadi mungkin Iya. dokternya kan harus periksa laporan. Pada waktu pandemi itu kami biasanya via Zoom. Itu ada teknologi, saya kira ada teknologi ya bagus juga ya. Oh, Itu kalau konsultasinya akhirnya ya dokter di Bandung juga kan apa periksa fisik gitu ya. Satu, yang kedua yang ajaib adalah tentang obat. iya, Obat kan bagaimana? Nggak bisa via Zoom. Nah, tapi karena Tuhan kita itu sungguh sangat baik luar biasa. Dari sana langsung dikirim obatnya ke sini ke rumah. Jadi saya terima
terima di rumah si obat itu. Ya. Dan ya memang agak merepotkannya apa adalah bahwa yang menerima obat itu harus saya sendiri. Terlambat 5 hari. Ya, saya kan komunikasi dengan sana ya bahwa ini terlambat, oke. Terus kali yang berikutnya dikirimnya oleh ekspedisi yang lain. Ya, ekspedisi yang lain itu ketika kontak ke saya, sedikit ada di rumah, ya betul. Ini saya mau kirim, tapi ini saya lagi ngurus dulu apa sih kalau dari luar obat itu? Imigrasi apa? Bukan imigrasi kali ya. Imigrasi. Cukai. Ya. Ini ya. Cukai. Harus Dia cukai. pokoknya Bapak Ya, gimana? cukai. Di apa? Cengkareng katanya. Itu baru tiba obatnya. Langsung dikirim ke rumah saya jadi hari itu juga. Itu luar biasa itu. Terus saya tanya ke ekspedisinya. Terus kamu sekarang kemana lagi? Udah balik lagi ke Jakarta. Jadi cuma ngirim satu obat ke saya aja. Balik lagi ke Jakarta. Coba ongkosnya biayanya berapa itu? Saya nggak tahu. Udah terima aja begitu. Itu luar biasa. Ya. Itu pertama sih Pak, satu ekspedisi ya. Mungkin dia bagaimana lah. Harus bayar Bu. Di bea cukainya. Dia masuk. Saya bilang, bagaimana harus bayar? Ini lihat aja di sini di apa sih namanya di dokumen-dokumennya kan harganya nol semua. Kalau mau bayar berapa persen pun dikali nol sama dengan nol sebenarnya. Tapi dia kudu bayar. Ya. Misalnya bea cukai bayar 10%, 10% dari apa? Dari harga obat. Harga obatnya 0, 10% kali 0 sama dengan RP 0 juga kan. Nggak tahu itu berapa persen waktu itu bayar, tapi 0 juga. Ya. Pak Sodikin, sorry, saya ini sedikit. Pak Sodikin, kalau kita terkena kanker, itu yang paling penting adalah support system. Betul ya? Nah, support systemnya Pak Sodikin tentu saja Ibu Trisna dan anak-anak ya. Nah, setelah ibu dan anak-anak itu sudah mengetahui bahwa Bapak mengalami yang namanya kanker paru-paru, bagaimana sih apa tindakannya dari Ibu Trisna dan anak-anak? Pasti kan awalnya mereka pasti akan shock gitu kan. Nah, itu udah pasti lumrah gitu. Apalagi saat ini Pak Sodikin tadi mengatakan bahwa habis sampai tadi Ibu Trisna ya yang mengatakan habis 20 M lebih. Artinya kita ini terbukti loh kanker ini kantong kering. Ekonomi pasti akan tergerus sekaya apapun kita, ya kan? Nah, ini Pak Sodikin, ketika Pak Sodikin sudah mengalami ini, gitu, rasakan bagaimana sih ke depannya seperti apa gitu. Mungkin kita bisa undang ya Kak Teti, Ibu Trisna ya, kita boleh undang ngobrol-ngobrol sedikit Bu Trisna. Saya istrinya Pak Filipus. Selamat, salam kenal Ibu Trisna. Salam kenal, Bu. Lagi di Surabaya ini, lagi di stasiun Bu, agak rame. Wah, luar biasa. Lagi pulang kampung kah? Atau lagi jalan-jalan Ibu Trisna? Lagi reunian SD Bu. Wah, di Madura ya. Kemarin. Teman-teman SD masih ya semua ya itu. Iya, ibu gurunya juga masih 4 orang. Wah, luar biasa. Itu tahun berapa SD-nya Ibu Trisna? Tahun 75. Oh. Tahun 75. Ya. Sudah umur 61 nih. Pak Filipus 63. Waduh. Pak Filipus nggak ikut karena kemarin baru dari Singapura terus mau ada Zoom katanya. Oke. Selamat menikmati reuninya Bu Trisna. Hati-hati di jalan. Mau balik Bandung, Bu. Mau kembali ke Bandung. Oh, sudah mau kembali ke Bandung. Iya. Hati-hati terima kasih ya. Tetap jaga stamina, Ibu. Oke, terima kasih. Ada anak-anak di sini yang ikutan.
Ya, atas saya dari tadi keterangannya udah Papa. memandang. Saya sudah menebak ini pasti anaknya, nanti pasti Andreas putranya. Iya, Setiawan Ya, ini dia, apakah anak Iya, Bapak nih? iya anak ya saya. dia di Amerika itu, tinggal di Amerika sekarang. Wow, nah ini dia. Silakan Pak Andreas. Iya, iya waktu pertama kali Papa kena cancer itu kan awalnya saya lagi kerja di Australia. Terus tahu Papa kena cancer butuh uang banyak, jadi saya pulang dari Australia itu sudah balik lagi. Jadi kerjanya di Indonesia, gitu. Soalnya berat soalnya kalau kena cancer sekarang itu kan tiket pesawat pulang pergi, nginep di hotel itu sekali jalan itu tiket pesawat aja pulang pergi sudah 3 juta 4 juta. Terus belum lagi sama hotelnya 3 malam 4 malam dikali sudah 4 juta biasa 10 juta sekali jalan. Papa itu kalau ke Singapura. Jadi walaupun obatnya gratis, tapi tetap pulang pergi tiket dan hotel itu kan sendiri bisa 10 juta sekali jalan. Gitu. Jadi setelah dari Australia saya langsung pulang ke Indo, terus nggak balik lagi. Jadi berat soalnya ekonomi gitu. Gitu. pasti ya, pasti Iya, ada ininya terganggu ya. Sudah pasti iya itu tetap. kita juga ya. Dan sekarang bagaimana sih? Saya panggil Pak Andreas aja ya. Andreas, Iya, bagaimana sih sekarang menikapi pastilah ya melihat Papa udah terkena kanker paru-paru. Jadi Andreas, apakah ada menjaga pola hidup Andreas saat ini? oh iya. Mungkin menjauhi yang Soalnya namanya rokok, ya papa kan? itu, papa itu 3 tahun 4 tahun sebelum cancer itu makanya sehat banget. Makanya nggak Nah, makan daging, makanya cuma ikan sama PJ sayur-sayuran. ya. Tapi tetap kena cancer juga, Mhm, tetap kena cancer juga. mhm. Jadi Jadi setelah vegetarian itu tidak jadi menjamin orang nggak terkena kanker tidak ya artinya menjamin, ya. tidak menjamin. Papa itu hiking setiap minggu sebelum cancer ya, hiking setiap minggu. Makanya sayur-sayuran sudah 4 tahun ke belakang itu sayur-sayuran terus. Daging pun cuma ikan. Jadi sapi, ayam itu sudah nggak pernah makan sama sekali sebelum cancer. Setelah kena cancer, ternyata tidak menjamin makanan pun tidak menjamin sama sekali. Gitu. Nah, Kak Teti Jadi kita, membuktikan jadi kita bahwa yang sudah melihat dengan pengalaman papa sendiri ya, tetap kita berusaha menjaga makan, tapi tetap semua itu tidak ada jaminan. bukan jaminan ya. Artinya Tinggal ya, ya mungkin ya kita tidak bisa bilang oh ya pola hidup saya sudah baik ya kan, pola pikir saya sudah baik. Nah, mungkin itu juga menjadi salah satu faktor resiko ya. Bisa jadi ya betul, Pak betul. Sodikin. Betul. Betul. Papa itu hidupnya sehat, olahraga terus, ke gereja setiap minggu, kurs setiap minggu. Tapi tapi tetap kita harus berusaha. Kita tetap harus berusaha menjadi yang terbaik. Tapi Betul, semua itu tidak betul, ada jaminan untuk tidak kena penyakit di suatu hari nanti. betul sekali. Tapi kita harus tetap mengantisipasi. Iya, Kita tetap tetap harus bisa menjaga ya, betul, supaya betul. jangan sampai terjadi yang namanya harus Jasmani dan rohani pengobatan. tetap, jasmani dan rohani tetap harus dijaga. Jasmani dan rohani harus seimbang. Ya, itulah. Iya, Ya, Kak Teti. Iya, terima kasih. Walau di saya sesayup sampai ya Amerika sama Kuningan bedanya lebih jauh kali daripada Jakarta. oh Ya, iya, ya. iya, eh, Oke, terima kasih ya Andreas ya iya, sama-sama. apa sharingnya pagi ini. Walau saya nggak begitu jelas mendengar, tetapi di sini ya Kak Maria saya belajar tentang ketangguhan dari seorang survivor Pak Filipus Sodikin ini dan juga support system yang sangat baik yang Pak Sodikin dapatkan karena seorang survivor cancer kalau tanpa support system yang baik susah juga. Apalagi Bapak minum Betul obat sekali. itu 8 tahun, bayangin ya, 8 tahun minum obat tanpa henti gitu. Seumur Jadi hidup loh, seumur hidup nanti. ya, nggak usah dipikir Pak, seumur Kedepannya hidupnya kan itu masih kalau tetap. kata saya nggak usah dipikir karena mujizat itu masih ada. Ya Oh, Pak ya, amin. Amin. ya. Jadi eh, kita manusia kalau
istilahnya kita kerjakan aja apa yang bisa kita kerjakan. Selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja ya. Oke, Betul, Andreas, ini ada betul, Bu. chat. Betul. Terima kasih Ibu. Support system sangat penting menjaga kesehatan jasmani dan rohani sangat penting juga. Iya betul, karena ini tentang kesehatan jasmani dan rohani. Bener loh. Karena yang support system kita itu yang ngurusin kita ya Kak Maria, itu capek juga, mesti mikir juga. Nah, Pak Sodikin, Betul sekali. saat itu ya, dari saat itu sampai sekarang, keluarga Bapak bagaimana menyikapi hal ini, Pak? Khususnya istri saya Iya, betul, biasanya Bu. tidak menganggap saya sebagai orang yang sakit, dianggap biasa aja, ya. Karena memang ya dalam waktu yang singkat dari pertama minum obat sampai sekarang gitu ya Pak. Awal-awal pun dengan cepat saya apa namanya apa cepat lebih bugar. Ya, sudah. Istri saya menganggap bahwa saya ini ya sehat gitu. Jadi ya kita positif aja jalannya. Tapi Oke. ngomong-ngomong mujizat itu, ini saya yang paling masih ingat ya. Terjadi begini. Ketika pertama kali selesai pandemi ya, dibuka, kemudian kami pergi ke rumah sakit itu, saya dari Bandung ke tengah tiket dulu. Ya Pak Sodikin, Halo? jelas. Silakan Pak Sodikin. Nah, transit dulu, saya kecapean, sampai ke sana, masuk hotel, demam. Waduh, demam ini masih dekat-dekat musimnya COVID. Bahaya ini ke dokter, pagi-pagi udah pusing, minum Milo. Diam. Saya tunjukin handphone. Ya. Nih, kamu percaya aja. Tulisannya apa? Pertolonganku dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini, kita percaya aja ini. Oh iya, betul. Nggak berapa kemudian screening dulu. Sebelum masuk ke dokter, screening. Periksa temperatur. Good, bagus. Oke. Kenapa nggak terdeteksi? Satu. Yang kedua, lebih luar biasa lagi apa? Masuk ke ruangan dokter, panggil dokter, kan dicek fisik toh, ke tangan, nggak pakai sarung tangan, periksa. Wah bagus. Padahal saya demam. Istri saya ngomong pegang begini anget teman saya. Tapi dokter ngomong bagus, tidak masalah. Saya bilang ini, dan saya tunjukkan handphone. Pertolonganku dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu benar-benar kabul. Ya. Siapa yang jadi intinya Pak Sodikin, tiada yang mustahil bagi manusia, tiada mustahil bagi Tuhan ya. Kita harus yakin dan percaya bahwa mujizat itu selalu ada bagi orang percaya. Ya, betul ya. Nyata. Oke, Pak Sodikin, saya sebentar karena mengingat durasi waktu juga. Ya. Pak Sodikin kemudian ada ikut salah satu komunitas ya, komunitas kanker. Ikut itu ya di Bandung juga bagaimana ikut. Sampai Pak Sodikin bisa masuk ke dalam komunitas kanker CISC? CISC itu siapa ya waktu itu memperkenalkan saya, ini katanya komunitas cancer paru semua, boleh digabungin? Boleh sebenarnya. Saya masuk ke CISC. Kemudian di Bandung juga ada kan, Bandung Cancer Society, saya ikut juga. Ya, BCS. Jadi BCS ikut juga. Cuman ya memang kan apa manfaat yang telah Pak Sodikin dapatkan dari komunitas kanker tersebut? Oh banyak. Saya mendapatkan penguatan dari cerita-ceritanya yang teman-teman sesama survivor ya. Cuman saya untuk berkomentar kadang-kadang kesulitan apa?
di handphone saya tuh ada 29 grup, grup WhatsApp gitu ya. Jadi saya jarang buka. Ketika saya buka CSC, wah ceritanya udah panjang. Saya mau komentar ya, udah lewat, udahlah nggak usah. Tapi saya hanya menikmatin aja orang-orang sharing ini, oh gini, oh gitu. Seperti itu. Jadi memang manfaatnya ada ya Pak Sodikin untuk join di Banyak, dalam satu grup tersebut ya. banyak. Terima Saya kasih loh merasa Pak Sodikin sudah join juga di CISC. yang terima kasih saya udah boleh gabung di CISC. Saya pernah kan keluar dari CISC, pikir kejauhan lah, saya nggak aktif. Ya. Digabungin lagi sama siapa? Nggak tahu, sama teman. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya, karena kita bisa menimba pengalaman dari teman-teman lainnya. Ya, Kita juga betul. bisa berinteraktif dengan dokter yang ada. Betul, Jadi kan betul. sebetulnya kita tidak sendiri, you are not alone ya kan? Kita punya Ya, community betul, loh ini. betul, Jadi betul. ketika kita berkumpul dengan sesama penyintas itu akan membuat kita punya adrenalin juga menjadi lebih baik dan Betul. mungkin Bapak akan lebih bersemangat. Kenapa? Karena kita melihat kalau di grup kanker paru itu kan banyak sekali ya. Ya, betul. Jenderal berbintang 4. Stadium 4. Nah, kami iya di kan? BCS. Nah, di BCS juga kan mereka suka mengunjungi pasien-pasien kanker ya ketika mereka di kemo. Saya selalu diajak ya. Tapi waktunya kadang-kadang nggak cocok. Saya baru satu kali ikut. Baru satu kali ikut hari Jumat kira-kira 3 minggu yang lalu lah. Datang ke sana, apa nggak mengganggu? Saya pikir begitu dalam pikiran saya ya, apakah tidak mengganggu? Enggak, justru mereka senang katanya. Nah, ketika berkunjung, memang kan ya kami sama kanker ya, ada teman itu perempuan, dia pernah kanker payudara, kanker rahim, itu betul. Ada yang berapa tahun yang lama lah. Iya. 9 tahun atau 11 tahun yang lalu sehat, seger buger, sedang hiking bareng sama saya. Datang ke satu pasien yang sedang di kemo itu. Ada yang sudah sepertinya ya melihat juga udah malas cerita. Terus si teman saya cerita, saya juga kanker ini, kanker itu. Dari tahun sekian, sekarang saya sehat, bugar, saya hiking. Langsung dia melek. Ya, kasihan Neng katanya, kan perempuan ya, kasihan Neng. Malahan si pasien yang di kemo itu bilang kasihan. Tapi mereka justru merasa dikuatkan ketika dikunjungi. Saya juga baru pertama kali. Itulah fungsinya komunitas, ya. Jadi teman-teman komunitas itu bisa saling menguatkan ya Pak Sodikin ya. Kita bisa saling belajar lah setidaknya. Iya Pak Sodikin, ini saya sebenarnya masih ya Kak Teti ya, kita masih mau ngobrol panjang lebar ya. Mungkin next time saya akan minta Pak Sodikin diundang kembali, kita bisa ngobrol lebih banyak lagi pengalaman hidup Pak Sodikin ya kan. Ini luar biasa loh, bisa menyemangati kita semua ya. Ini waktu juga yang memisahkan kita karena ini di radio saya nggak bisa extend waktu. Baiklah Pak Sodikin, jadi take home message-nya apa Pak Sodikin untuk kita bagikan kepada pendengar? Apa ya, untuk yang khususnya yang kanker ya, yang bukan kanker juga udah pasti lah. Kita berpikiran yang pertama pikiran positif, yang kedua juga ternyata aktivitas fisik itu olahraga, jalan kaki, mau hiking, mau olahraga apapun lah, asal volumenya cukup, itu memang membuat badan kita efeknya positif. Itu saja yang saya alami. Ya, siap. Jadi Kemenkes juga selalu mengingatkan, kebetulan kemarin kita memperingati ya Hari Kesehatan Nasional. Kemenkes mengingatkan kepada kita harus cerdik. C-nya adalah cek kesehatan secara berkala. E-nya tanyakan asap rokok. R, rajin berolahraga. D-nya dietlah seimbang. I, istirahat harus cukup. K, kelola stres. Baiklah, saya Valencia Maria dari CISC bersama Kak Teti Suryani, Kak Hilda, kami mohon pamit.
Terima kasih atas semua yang telah bergabung bersama dengan kita pagi hari ini. Semoga semuanya sehat, selamat tiba di tempat tujuan. Saya kembalikan kepada Kak Hilda. Tuhan memberkati kita. Saya juga terima kasih boleh sharing. Oke, terima kasih kepada Kak Valencia, kepada Kak Teti, dan juga kepada narasumber kita yaitu Pak Filipus bersama dengan anak yang ada di dampingan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati, biar kita semua sehat, dan pada akhirnya saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan sudah berikan, dan juga Tuhan sudah menghadirkan Pak Filipus untuk menjadi imun sistem dalam kehidupan kami, untuk kami dapat berlihat, menjadi patron dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya, bahwa Tuhan adalah penolong yang ajaib, bahwa Tuhan yang sudah mengatur segala sesuatunya. Kalau Tuhan izinkan sakit itu ada dalam kehidupan kami, ada maksud dan ada tujuan dari semuanya itu Bapa. Berkati Tuhan kami yang hadir di Zoom ini. Siapapun kami, apapun profesi kami, Tuhan sudah memberkati kami. Kalau mungkin ada di antara kami, teman-teman kami yang di grup ini, Tuhan, di dalam komunitas CSC yang sedang menjalani terapi, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, cukupkan segala biayanya untuk obat-obatan, Tuhan teruskan, dan segala dokter yang menanganinya, berikan roh kesabaran, dan kiranya dimuliakan di atasnya. Sekali lagi Tuhan, kami sambut berkat Tuhan, dan kami percaya, kami sehat, kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Next time kita akan ketemu dengan Pak Filipus dan